Hari ini kita akan mencoba ngeklaim JKP tahap 6, artinya bulan ke-6 ya, karena ada banyak komentar di video sebelumnya, video yang dimana aku juga membahas JKP di situ. Di komen-komen itu ada yang nanya tentang bulan ke-6-nya, misalkan dari Saraswanto Bagong 2606. Kak, kalau klaim ke-6 tulisannya menunggu pengajuan klaim itu gimana ya, Kak? Tanggal klaimnya 13 Agustus kemarin, ini udah lewat. Tuh. Terus ada lagi, Bang mau tanya untuk JKP tahap 6 kok harus nunggu sebulan baru cair dan ada syarat pencairannya. Gimana apa yang harus dilakukan di tahap 6 biar bisa cair juga, Kak, gitu. Dan lain sebagainya yang untuk bulan 6. Jadi di video kali ini aku akan langsung ngerjain untuk yang bulan 6. Kebetulan aku sendiri juga belum. Ini tak screenshot di tiap prosesnya. Pertama ini aku mau kasih tahu bahwa ketika kita buka JKP, aplikasi siap kerja, kita kadang-kadang menemui kayak gini. Nah, ini screenshotannya. Dia kadang-kadang nggak muncul namanya kita. Biasanya aku close langsung, terus buka lagi. Ketika dibuka lagi, baru tampilannya akan berubah menjadi yang kayak gini. Tak screenshot langsung juga ya. Nah, setelah kita masuk tampilan itu, kita masuk ke jaminan kehilangan pekerjaan. Terus di situ ada notif juga. Ini untuk informasi bagi teman-teman yang tanya juga kayak berapa persen dapatnya, terus berapa lama bisa dicairkan gitu kan. Jadi per 7 Februari 2025 yang lalu ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 untuk hubungan dengan JKP. Yang pertama adalah uang tunai meningkat, yang sekarang ini jadi 60% dari upah yang dilaporkan. Itu ya. Pertanyaannya kemarin itu ada berapa yang didapatkan? 60%. Dari apa? Dari upah yang dilaporkan. Otomatis kalau kita misalkan gajinya 7 juta, HRD menginput di BPJS itu sekitar misalkan 4 juta, berarti upah yang dimaksud itu adalah 4 juta. Bukan gajinya kita full, tapi yang dilaporkan ke aplikasi BPJS-nya gitu. Itu nanti tanyakan ke HRD-nya sendiri berapa nominalnya, harusnya HRD transparan untuk itu karena kita kan nggak boleh menyembunyikan itu ya. Gitu. Kemudian masa pengajuannya dulu itu cuma 3 bulan kalau nggak salah ya. Sekarang per 7 Februari tadi itu jadi 6 bulan setelah PHK. Jadi kalau di PHK-nya let's say bulan ini Agustus, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bulan Februari masih bisa mulai pertama kali mengajukan. Gitu. Gitu ya. Kemudian persyaratan dokumen PHK lebih mudah. Jadi persyaratannya ada 4. Sudah tak share di video sebelumnya. Ini linknya, bisa dilihat. Gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Nah, di papan pertama itu warnanya, ini tak screenshot, warnanya merah. Jadi ada warna merah di sini. Di situ kita harus menyelesaikan melamar 5 lowongan kerja. Kemarin ada pertanyaan, lowongan kerja ini yang gimana gitu kan. Ternyata lowongan kerja itu harus dari perusahaan yang berbeda-beda, nggak boleh perusahaan yang sama gitu. Tinggal klik explore lowongan, terus lamar ke perusahaan-perusahaan yang ada. Gitu. Oh, jadi di pojok itu, nah ini tak screenshot ya. Di lowongan-lowongan ternyata di pojoknya ada logo kecil Hire Today. Nah, kita harus nyari kalau pengen langsung itu yang Karir Hub.
Ini juga tak screenshot yang karir hub. Jadi yang karir hub itu kita bisa langsung lamar sekarang dan juga nambah 1/5 berarti ya. Harus beda perusahaan yang itu ada di karir hub gitu. Jadi cari karir hub, Aerostreet buka. Nah, kalau sudah selesai akan berubah warna menjadi hijau. Yang tadinya merah menjadi hijau. Gitu. Nah, saya screenshot. Setelah menjadi hijau, scroll ke bawah. Selamat, kamu bisa melanjutkan misi bulan 6. Wih, ini hal barunya. Kayaknya ya. Karena nggak langsung untuk klaim. Tapi tulisannya lanjutkan misi bulan ke-6. Oke. Ini aku screenshot ya. Ini gambarnya. Lanjutkan misi. Apa kamu yakin untuk melanjutkan misi? Ya. Sekarang warnanya biru, guys. Sekarang warnanya biru. Manfaat bulan Agustus. Selesaikan salah satu misi untuk bisa klaim manfaat bulan selanjutnya. Wait. Kan bulan lalu aku sudah ngeklaim ya. Kita coba aja ya. Melamar kembali ke 5 perusahaan. Oke, sudah 5, kita refresh, tadi biru menjadi hijau. Klaim manfaat tunai baru bisa dilakukan pada tanggal 10 September. Bener, berarti komen yang dari siapa tadi ya? Bentar ya. Sarwanto Bagong 2606. Kak, kalau klaim ke-6 tulisannya menunggu pengajuan klaim itu gimana ya? Berarti memang bener. Bulan ke-6 valid, harus menunggu gak 1 bulan penuh sih sebenarnya, 20 sekian hari untuk dapat ngeklaim. Aku nggak tahu ya kenapa ya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus menunggu. Ini aku screenshot lagi untuk bulan ke-6 nya ini. Kalau aku tanggalnya di 17 Agustus, 17 lah, setiap tanggal 17. Ini jatuhnya di 10 September gitu. Berarti valid, kita harus menunggu hingga kurun waktu tertentu untuk ngeklaim yang berikutnya gitu. Oke, sekarang aku akan jawab beberapa komen yang kemarin ada di video sebelumnya, yang itu barangkali memang dibutuhkan untuk tak jawab langsung ya. Ini ada banyak banget kan komentarnya. Bang, kalau misal PHK bulan Juni dan baru mau proses klaim bulan Agustus masih bisakah? Masih bisa, karena 6 bulan jaraknya gitu ya. Kak, kan sudah mau mengklaim ketiga kok, dan seterusnya. Tulisannya penyelesaian misi masih yang kedua. Nah, tadi sama kayak saya. Berarti ya diselesaikan misinya, terus diselesaikan misinya lagi. Berarti ada 2 bulan misi yang harus diselesaikan. Toh misinya cuma harus ngelamar kerja aja di 5 perusahaan. Itu. Oke. Bro, kalau klaim bulan ketiga apa bisa kalau kita pakai misi yang sama di bulan yang kedua, yaitu melamar? Oh, bisa. Sejauh ini dari bulan pertama sampai bulan ke-6, sampai bulan ini saya pakai melamar 5 perusahaan terus gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bulan pertama, yes, kalian nggak terlalu harus siap-siap gimana. Memang misinya sementara ini di 2025 sama terus
yaitu melamar 5 perusahaan. Saya baru cair dana JKP ini untuk bulan pertama. Di saat mengisi asesmen baru di tahap kedua tidak bisa melanjutkan karena stuck atau nggak bergerak. Nah, aplikasinya memang kadang-kadang seperti itu, kayak tadi yang pertama saya lalui, yaitu kadang-kadang harus di refresh, maksudnya adalah di close kemudian dibuka kembali gitu. Izin tanya, saya mau menyelesaikan misi buat klaim keempat lewat melamar kerja, kok ada tulisan hire today ya bang? Nah, ini saya jawab, kita harus pilih yang bukan hire today. Pilih yang tadi, apa tadi ya? Aku agak lupa ya. Gitu, pokoknya jangan memilih yang hire today. Saya langsung balas di sini ya. Sudah saya buatkan video berikutnya. Mas mau tanya, dokumen yang dibawa ke Disnaker itu maksudnya kita langsung ke kantor Disnakernya. Nah, ini prosesnya secara garis besar. Kalau kita di PHK, kita kan dapat surat PHK. Terus kita harusnya ada surat balasan PHK. Jadi kayak kita menerima PHK-nya, meskipun di hati nggak menerima kadang-kadang ya, tapi kita menerima dengan surat. Berarti ada 2 surat dikasihnya PHK, surat kita ngasih jawaban. Nah, perusahaan bawa itu ke Disnaker sambil bawa listnya, orang-orangnya gitu. Pokoknya nanti ada 4 dokumen secara total, yang itu kita sebagai karyawan hanya yang ngasih surat jawaban PHK aja. Nanti setelah itu selesai semua diurus perusahaan, kita dapat 4-4-nya dokumen tersebut. Tinggal kita upload ke aplikasinya gitu. Oke. Mau isi rekening gagal terus, katanya harus sesuai sama yang terdaftar BPJS. Itu maksudnya rekening yang mana ya? Kan BPJS ketenagakerjaan dibayarin kantor. Yes. Jadi dulu itu kami para HRD kalau ngisi rekening itu jadi satu, guys. Aku nggak tahu salah atau bener ya. Kalau salah ya mohon maaf untuk orang-orang yang lama, tapi sudah tak benerin. Jadi dulu itu kami pakai satu rekening diwakilkan oleh perusahaan gitu. Di zaman dulu BPJS masih ya rodok berantakan. Sekarang sudah lebih bagus, dan akhirnya kita itu harus ngasih rekening sesuai dengan rekeningnya karyawan itu, setiap karyawan. Kalau karyawannya 100, 1000, 2000, semuanya harus dimasukkan satu persatu gitu. Karena ada potensial fraud dari HR di luar sana. Ada HRD yang memanfaatkan itu, diklaimkan HRD terus dipotong. Ini teman-teman yang 3 tahun yang lalu lah mungkin tahu kondisinya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, ini dipotong administratif atau apa gitu. Itu ya. Itu sehingga rekening itu harus sama semua. Kalau rekeningnya beda kayak Mbak Putri Syahla ini, diharapkan ngomong ke perusahaan, ke HRD-nya. Kalau sekarang kalian dalam kondisi aman, bisa ngomong ke HRD-nya bahwa apakah rekeningnya sudah sesuai dengan rekening saya atau belum. Kalau kalian ada berubah rekening juga harus ngomong ke HRD-nya gitu. Itu ya guys ya. Bang mau tanya, untuk JKP tahap 6 kok harus nunggu sebulan? Nah, ini saya jawab juga. Hari ini saya juga membuktikan itu, ternyata yes betul. Tapi ini masnya Muhammad Andriansyah N3C 2 minggu yang lalu, sama kayak saya, berarti bulan yang sama. 2 minggu yang lalu bulan yang sama, berarti cuman beliau awal bulan. Yes, ternyata benar, harus nunggu sekitar 1 bulan sekitar ya, nggak sampai sebulan tapi ya sekitar 1 bulan. Kalau selama mencari pekerjaan terus 3 bulan dapat kerja, gimana ya? Sebenarnya ini rada curang, tapi BPJS akan melihat Anda punya pekerjaan ketika Anda didaftarkan BPJS kembali. Kalau tidak didaftarkan BPJS kembali, berarti ya dianggap pekerjaannya informal, yang itu BPJS ketenagakerjaannya yang kita dapat JKP-nya itu tetap bisa dapat gitu. Untuk pengajuan melalui aplikasi kok bolak-balik mulu yang di menu klaimnya? Yes, kadang-kadang aplikasinya seperti itu, ada bug, harus diulang lagi memang. Jadi ya kita berjuang bisanya di
hal seperti itu gitu. Mau tanya Kak, apa ada batas untuk klaim JKP-nya, misalnya kalau PHK-nya udah 10 bulan gitu masih bisa nggak? Kalau sampai 10 bulan nggak bisa Mbak Selvi Octavia 9167, karena maksimal 6 bulan itu pun sudah lumayan, karena dulu 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan atau sebulan ya gitu. Sekarang 6 bulan dan itu sangat-sangat longgar. Informasinya harusnya diberikan oleh HRD, begitu PHK, HRD harusnya menginformasikan bahwa kita bisa dapat JKP gitu. Ketika kita dapat JKP, kita juga bisa dapat JHT. Yang kita nggak bisa dapat ketika itu mungkin ya kayak jaminan pensiunnya gitu. Kecelakaan kerja, semoga jangan. Oke. Gua baru ngalamin hal pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan. Entah apakah nanti perusahaan gua ngeluarin surat PHK apa kagak, soalnya jatuhnya gua disuruh mundurin diri, kan aneh. Nah, teman-teman di luar sana yang punya pekerjaan formal, kalau disuruh mundurin diri dan Anda nggak mau, sangat boleh sebenarnya. Kalau ada surat kontrak resmi, kalian boleh memperjuangkan itu dan bilang kepada HRD bahwa saya nggak mau mengundurkan diri. Kalau mau mem-PHK, saya minta surat PHK-nya. Gitu. Surat PHK masuk, kalian jawab, surat PHK masih di kalian. Kalau kalian sampai 1 bulan atau 2 bulan kok nggak dapat 4 surat yang di awal itu, kalian bisa laporkan ke Disnaker, saya dapat surat PHK, saya sudah jawab, tapi saya nggak dapat surat selanjutnya. Apakah ada perusahaan lapor ke Disnaker atau enggak? Gitu. Itu ya, Mas Wirata aja. Oke. Kak, kalau JKP itu kita ke kantor apa semua lewat online Kak ngeklaimnya? Semua lewat online. Di beberapa kota ada yang kita boleh ke kantor, tapi kita akan dibimbing lewat online. Tapi ada beberapa kota juga yang ketika ke kantor kita disuruh pulang. Disuruh pulang dan disuruh untuk ngeklaim secara online aja gitu. Jadi beda-beda, mending kita siapkan secara online aja gitu. Yang penting ada 4 berkas, terus daftar aplikasi siap kerja. Kalau nggak bisa daftar, daftarnya dibantu oleh HRD atau mantan HRD-nya. Itu harusnya beliau masih mau bantu. Kalau enggak, ya HRD-nya rodok masalah. Oke, selanjutnya Kak, kenapa saya klaim nggak bisa ya Kak? Ada tulisan Anda tidak layak mengajukan JKP dengan catatan layak jika masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan. Padahal teman-teman saya semua bisa diklaim. Yes, memang itu salah satu syaratnya. Iurannya kita ketika masuk JKP itu harus selama 12 bulan dalam 24 bulan. Yang artinya dulu itu nggak semua orang yang didaftarkan BPJS masuk JKP guys. Ada yang cuma JHT, jaminan pensiun, JKK, sama yang satunya pokoknya ada 4 ya. Nah, yang JKP itu nggak selalu kedaftar guys. Artinya ketika kamu nggak kedaftar JKP, kamu harus ngomong, harus minta gitu, karena itu wajib juga. Kalau itu sudah terdaftar, dihitung tuh mulai terdaftarnya kapan sampai 1 tahun atau 2 tahun berikutnya enggak. Kalau sudah berarti layak untuk dapat gitu. Mau tanya Kak, proses verifikasi dokumen berapa lama ya Kak setelah diajukan online? Oh cepet kok, hanya berapa hari kalau nggak salah gitu. Ralat batas maksimal manfaat klaim JKP itu 60% dari upah terakhir, namun tidak boleh melebihi 3 juta. Jadi kalau salarinya di atas 10 juta pun tetap yang diterima cuma 3 juta. Yes. Ini boleh di searching sendiri. Ini dari Mbak Anggie 3290 gitu. Kalau informasinya 60% tapi ada maksimalnya guys gitu. Kalau memang seperti itu, ya berarti kita harus legowo dengan angka 3 juta ya. Oke, saya termasuk terkena PHK di bulan Juni kemarin, tapi pihak perusahaan bilangnya saya habis kontrak, padahal kontrak habis tertera di bulan Juli. Bagaimana ya Mas, padahal saya mau klaim JKP-nya. Harusnya kalau di PHK di bulan Juni berarti masih, dan itu nggak PHK beneran, berarti masih dapat 1 kali gaji Juli
boleh minta gajinya ke perusahaan. Kalau tapi memang di PHK berarti minta surat PHK-nya aja gitu. Juli, Agustus, September, Oktober, ini masih bulan Agustus, September, jadi harusnya itu masih bisa diurus. Silakan Mbak Lulu Fakhriyah 3620 itu, silakan diurus ke HRD-nya. Mas mau tanya, saya umur 53, masuk usia pensiun 2 tahun dan saya mengabdi sudah 25 tahun. Bulan saya kena PHK dengan alasan efisiensi. Apabila gaji saya 5,5, berapa saya terima per bulan dan syarat-syarat selanjutnya? Wah, ini panjang nih. Langsung ditanyakan ke HRD-nya aja karena itu sangat detail dan teknis, ada angkanya juga. Mas, kalau kita tidak atau menolak lanjutkan kontrak kerja sama, sama aja mengundurkan diri dong. Karena kan kontrak itu kerjasama ya, maksudnya dua belah pihak saling mau atau saling tidak mau. Kalau satu aja yang mau, berarti ya wes selesai. Kalau menolak untuk perpanjang, sana meminta untuk perpanjang, berarti ya gak bisa dapat CKP, dianggapnya mengundurkan diri gitu. Oke. Maaf, saat ini kamu masih terdeteksi aktif di perusahaan kamu bekerja. Nah, silakan ngomong ke HRD-nya kalau menghapus itu. Karena biasanya memang sudah keluar tapi belum kehapus, guys. Aku juga kadang-kadang lupa gitu. Gitu ya. Sementara itu yang lainnya masih banyak banget sebenarnya, tapi ini durasi sudah hampir 30 menit. Kalau masih belum terjawab semua, silahkan tanyakan lagi di komentar. Insya Allah di komentar video ini tak jawab semua, tapi di komentar sebelumnya juga sebenarnya tak jawab semua gitu. Sementara itu, yes, di bulan ke-6 harus nunggu gitu, sabar aja. Oke, nanti kalau ada update di September tanggal 10 itu, kalau ada misi lagi atau interview, tak buatkan video lagi. Kalau nggak ada, berarti video ini adalah video yang terakhir untuk CKP dan beres gitu. Terima kasih, semoga kalian di luar sana yang kena PHK, yang lagi klaim CKP, semoga segera dapat pekerjaan yang lebih baik, lebih layak, dan long lasting gitu. Dan tentunya semoga berkah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.